kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basalamah itu. Antum tidak nyangka kalau itu banyak cobaan yang berat, gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Dan itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat. Lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan, tempat masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu ngeluh dengan keluh kesah dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok ada celah kecil. Rupanya ada satu jemaah lihat saya dari jauh itu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Padahal dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu lalu dia mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah, padahal saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ya Rabbi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah selalu ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu, bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat, tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Naudzubillah. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 85, Allah memuji 3 nabi sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Dan Ismail, juga Idris dan Dzulkifl, kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. Antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar. Enggak. Butuh juhud, dianggap penyihir, dianggap pendusta, difitnah macam-macam. Sabar.
gitu kan? Ada ikhwah begitu difitnah sedikit berhenti dakwah. Kenapa, akhi? Kebenaran ini kok. Sampaikan, sabar, nggak masalah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Jangan malah kita kendor. Sabar teman-teman sekalian. Saya waktu pertama balik ke Indonesia, yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian. Saya masih ingat, tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya komitmen. 3-4 orang pun saya baca kitabnya, saya ajar. Ini Masya Allah antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir. Kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya, kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basalamah itu. Antum tidak nyangka kalau itu banyak cobaan yang berat, gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Dan itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa. Kemudian dikatakan juga tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi yang sangat mulia terkenal dengan kesabarannya. 20 tahun Allah coba. 20 tahun teman-teman sekalian. Luar biasa. Allah mengatakan di dalam surah Shad. Surah nomor 38 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abd innahu awwab. Kami betul-betul memberikan jalan keluar pada Ayyub karena kami temukan dia adalah hamba yang sabar. Sungguh dia sebaik-baik hamba karena dia adalah orang yang tidak berkeluh kesah. 30 tahun menikah, istrinya 20 tahun, kemudian berjalan 20 tahun, tidak ada cobaannya Allah yang berat bagi dia, alaihi salatu wassalam, sampai umur 50 tahun teman-teman sekalian. Dikasih anak 12 orang laki-laki semua. Dia nabi dan raja di kaumnya. Hartanya paling banyak, peternakannya paling banyak, jumlahnya ribuan ekor sapi, kambing, domba, unta, dan juga ya keturunannya banyak tadi, hartanya banyak, dan dia raja. Secara fisik juga sempurna. Dia gagah, istrinya juga cantik, punya kelebihan. 20 tahun. Pas umur 51 tahun teman-teman, tadi dia nikah umur 30, sampai umur 50 tahun dalam nikmat. Umur 51 tahun. Dan ini berat sekali ya. Orang dalam keadaan puncak nikmat tiba-tiba jatuh, drop dalam 3 hari. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta. Keluar bernanah, berdarah. Dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung. Luka yang luar biasa. Dan orang tahu dia menular. Tersebar satu negeri waktu itu. Ayyub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar. Ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Dengan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh. Atap ruangannya 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih. Mati tiba-tiba. Runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagal, semuanya sempurna. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai, semua peternakan Nabi Ayyub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu, kena hama. Dan kebunnya semua hancur. Dan subhanallah, kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayyub alaihissalam. 3 hari habis semua. Badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai akhirnya rumahnya pun ditinggalkan sama dia, di pinggiran negerinya dia tinggal. Selama 18 tahun Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah mengeluh, tidak pernah bilang kenapa ya Allah. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ayyub alaihissalam tidak pernah mengatakan ya Allah keluarkan saya. Enggak. Dia nikmatin terus, sabar. Dia terima tapi ikhtiar. Berobat, iya. Tetap ibadah kepada Allah, iya. Dijauhi 18 tahun. Yang tinggal sama dia cuma istrinya. Setelah 18 tahun istrinya bilang apa? Wahai Nabi Allah, Anda kan nabinya Allah. Sudah 18 tahun loh tidak berdakwah ini. Bagaimana kalau Anda memohon kepada Allah agar disembuhkan penyakit Anda ini? Itu saja, gak usah minta yang lain. Anak sudah mati, sudahlah. Harta habis, sudahlah. Saya bisa sabar. Tapi minimal Anda sembuh. Baru kemudian Anda berdakwah lagi. Apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?
Kata istrinya 20 tahun. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita sekarang diuji sama Allah? Kata istri 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Keimanan yang luar biasa. Tahu kalau Allah itu lihat, Allah tahu dia sedang diuji, Allah tahu dia sedang ada masalah, tidak dikeluhkan pun kepada sang pencipta. Pencipta tahu makanan apa yang masuk ke urat-urat saraf antum, ke tubuh antum, minuman apa yang masuk, Allah tahu. Kita tidak pernah tahu minuman yang kita minum mana yang jadi kencing, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu makanan yang kita punya, cuma tahu milih ini asin, manis, pedas, kemudian masuk tenggorokan kita nggak pernah tahu teman-teman mana jadi kotoran, mana jadi anggota tubuh kita. Sang pencipta tahu semuanya. Tanpa antum keluh pun dia sudah tahu. Dan dia sudah menjanjikan kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Ayub mengatakan, saya masih malu minta sama Allah. Di 20 tahun cobaan, dia sudah merasa berimbang antara cobaannya dengan nikmat yang pernah dia terima. Maka dia mengucapkan kalimat yang santun sama Allah. Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Rabbi, penciptaku, pemilikku, ya, penyiap segala kebutuhanku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Massaniyad dur. Sungguhnya aku telah ditimpa penyakit ini. Dia nggak bilang, ya Allah, engkau timpakan, enggak. Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, pemusnahku yang akan mematikan aku. Aku sedang ditimpa penyakit, saking santunnya sama Allah, gitu kan? Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Dia enggak bilang, ini sudah 20 tahun ya Allah berimbang, sembuhin saya. Enggak. Wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya, mau sembuhin saya, hakmu ya Allah. Tidak mau sembuhin saya tetap jalani. Luar biasa, sampai keluar istilah, ya, sabar Ayub, diistilahkan. Artinya sabar Ayub ini puncaknya sudah. Apa kata Nabi SAW tentang ahli surga? Semua ahli surga, poster tubuhnya seperti Adam 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Luar biasa, Allah puji. Makanya Allah bilang tadi, inna wajadnahu sabira. Kami temukan Ayub itu sabar, nggak pernah ngeluh, nggak pernah keluh kesah, gitu kan? Ni'mal abd innahu awwab. Dia sebaik-baik hamba, dan dia awwab, orang yang tunduk, patuh, nggak berkeluh kesah sama Tuhan. Dan ingat teman-teman, saya bilang tadi, semua punya ajal. Kalau antum sabar sampai titik klimaksnya, maka yang datang nanti sesuatu balasan seperti gelombang ombak yang tidak bisa dibendung. Tadi seperti kasus, ingat, yang muridnya lebih ramai daripada gurunya, malah karena kasus masalah itu. Ada cobaan-cobaan yang datang. Maka sabar. Nabi Ayub alaihissalam dicoba 20 tahun, berarti umur 70 tahun. Di hari pertama umur 71 tahun, teman-teman, Allah munculkan di bawah ranjangnya mata air, dan Allah suruh beliau dicuci, mandi dengan itu, tiba-tiba sembuh, dan tubuhnya kembali kekar, lebih segar dan kekar dibandingkan 20 tahun yang lalu dari air mata air itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seluruh masyarakatnya pada saat itu, tersebar berita Ayub sudah sembuh. Nabi Ayub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayub jalan, mungkin masyarakatnya dilihat semua, Ayub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Tuh, semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua, teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayub. Dalam satu hari, di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa. Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil, dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar, sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Ini penting, teman-teman.